Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Ryzen akan mempresentasikan metode SDLC yang telah kami pilih, yaitu Joint Application Development. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Reinhard Ruimasa, selaku CEO dan Software System Analyzer. Untuk yang kedua ada Faisal Saputri dengan jabatan CSO Security System dan Software Implementator. Untuk yang ketiga ada Yudar Sopala sebagai Software UI UX Design dan Software Developer. Dan yang keempat ada Martin Kamboya sebagai Software Tester. Dan yang terakhir ada Sarah Melanmei sebagai Software Marketing. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, yang pertama di sini yaitu pengertian JAD atau Joint Application Development adalah metodologi yang memiliki keterlibatan langsung dengan klien dan pengguna akhir saat merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis komputer. Joint Application Development biasa dikenal sebagai JAD adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim, proyek, pengguna dan manajemen untuk bekerjasama mengidentifikasi persyaratan untuk sistem. JAD diklaim sebagai salah satu metode yang paling berguna untuk mengumpulkan informasi dari pengguna dan dapat mengurangi scope creep hingga 50%. Hal ini dapat mencegah sistem bersifat terlalu spesifik atau terlalu abstrak, di mana keduanya dapat menyebabkan masalah bagi tahap lanjutan SDLC. Berikut atau selanjutnya itu adalah sejarah JAD. JAD dibentuk oleh dua orang, yang itu adalah Chuck Morris dan Tony Crawford. Dibentuk pada tahun 1977 di IBM. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dari Joint Application Development. Yang pertama ada selection participant. Apa yang dimaksud dengan selection participant? Peserta dipilih berdasarkan informasi yang dapat mereka berikan melalui pendapat mereka yang mewakili salah satu departemen atau bagian, sehingga seluruh peserta JAD mewakili keseluruhan tingkat organisasi secara luas dan untuk membangun dukungan sistem yang baru. Sedangkan fasilitator biasanya merupakan pihak eksternal organisasi dan harus memiliki keahlian dalam teknik JAD maupun EJAD, serta memiliki pengalaman dan bisnis yang akan dibahas. Yang kedua ada designing the JAD session. Sesi JAD dapat berjalan mulai dari setengah hari ataupun hingga beberapa minggu, tergantung pada ukuran dan ruang lingkup proyek. Sesi JAD dan EJAD biasanya bergerak di luar pengumpulan informasi hingga menghasilkan analisa. Agar jadi bisa berhasil, maka dibutuhkan rencana secara matang. Sebagian besar sesi JAD dirancang untuk mengumpulkan informasi spesifik dari pengguna dan membutuhkan pengembangan pertanyaan yang akan ditanyakan. JAD memiliki seksi yang terstruktur dan terjadwal dengan baik. Ciri khas dari JAD adalah adanya diskusi terbuka dan terus terang. Yang ketiga ada preparing for the JAD session. Apa yang dimaksud dengan preparing for the JAD session? Analisis dan peserta JAD merupakan faktor utama yang perlu dipersiapkan sebelum sesi JAD berlangsung. Peserta perlu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka sehingga mereka bisa bersiap-siap sebelumnya. Yang keempat ada conducting the JAD session. Conducting the JAD session ini hampir seluruh sesi JAD akan mengikuti agenda formal yang telah ditetapkan beserta aturan dasar yang perlu diikuti. Aturan dasar ada seperti untuk tetap mengikuti jadwal, menghormati pendapat orang lain, menerima ketidaksetujuan, dan memastikan hanya ada satu orang yang berbicara pada satu waktu, di mana fasilitator JAD akan melakukan 3 tugas utama, yaitu
menjaga agar sesi JAD berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, membantu tim untuk mengerti ketentuan teknis dan membantu peserta memahami teknik analisis spesifik yang digunakan. Yang ketiga, ada mencatat masukan dari tim di tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang seperti menggunakan papan tulis, flipchart, atau pajangan komputer. Penting untuk kembali diingat bahwa seorang fasilitator perlu untuk tetap bersikap netral selama proses JAD berlangsung. Namun, fasilitator juga perlu untuk membantu tim untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pada tahap ini, peserta dapat menggunakan beberapa alat yang dapat membantu perancangan sistem baru. Use case dapat dibuat untuk menggambarkan bagaimana sistem dapat berinteraksi dengan sistem baru. Prototipe dapat dibuat untuk mempermudah pemahaman mengenai tampilan ataupun navigasi melalui sistem. Proses model dapat dibuat untuk memudahkan pemahaman terhadap software yang sedang dikembangkan. Sedangkan data model dapat digunakan untuk mendeskripsikan data yang digunakan dan dikelola. Fasilitator dan analisis dalam tim harus menggunakan setiap alat yang ada untuk membantu peserta mengerti dan menentukan kebutuhan mereka terhadap sistem baru. Lanjut yang terakhir atau yang kelima, post JAD follow up. Laporan hasil sesi JAD dipersiapkan dan dibagikan kepada para peserta JAD. Laporan JAD biasanya diselesaikan dalam waktu 1-2 minggu setelah sesi JAD. Untuk konsep selanjutnya itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan mempunyai yang pertama, kecepatan pengembangan sistem. Yang kedua, meningkatkan kepemilikan penggunaan sistem. Yang tiga, meningkatkan kepemilikan penggunaan sistem. Yang keempat, pembuatan ide yang kreatif dapat ditingkatkan. Dan juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, jika persiapan tidak lengkap, sesi tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, JAD memerlukan blok waktu yang besar untuk menjadi tersedia untuk semua partisipan sesi. Yang ketiga, jika tidak lanjut laporan tidak lengkap, sesi bisa jadi tidak sukses. Yang keempat, budaya dan keahlian organisasi bisa jadi tidak kondusif terhadap sesi JAD. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. You.